Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, bagikannya yang besar. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan kebaikannya, pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Bahkan kita masih dilayakkan untuk masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama akan menaikkan ucapan syukur melalui pujian nyanyian rohani nomor 4. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kudus, kudus, kuduslah. Tuhan Maha
Dan bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persiapan untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang kami sembah sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik dan amat baik bagi kami dan bagi semua orang. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih, anugerah dan cinta Tuhan kepada kami. Kami boleh melakukan, mengerjakan segala aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan boleh menopang sehingga minggu pagi hari ini kami boleh bersama-sama merendahkan diri bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur semuanya karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh merendahkan diri dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan, kami nikmati. Hadirat Allah boleh hadir, boleh kami rasakan, mengubah kami di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah kami diberkati iman rohani kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu GTJ Kedung Penjalin dengan pepantan yang ada. Tuhan berkati, biarlah jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, jemaat-Mu tidak putus asa. Jemaat Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Dan di tengah-tengah kesulitan ini, jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh bertumbuh di dalam kasih mereka ya Tuhan. Sehingga melalui cara hidup jemaat-Mu, nama Tuhan boleh diagungkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Engkau berkati akan pekerjaan jemaat-Mu, pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan tentang teman hidup, pendidikan. Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan tengok mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah penderitaan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala yang ada, BPK, BPKJ, penatua diaken. Kami juga berdoa untuk karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, perlengkapi kami dengan karunia surgawi, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan pelayanan kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang kudus, hati yang murni, hati yang tulus dalam kami mengerjakan pelayanan. Semuanya hanya untuk menyukakan hati Allah. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus, lindungi, jagai jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi. Kami bersyukur kami boleh lahir, kami boleh ada, kami boleh hidup, dan kami boleh mengenal dan melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami yang kami kasihi Tuhan. Kau berkati bangsa negara kami Indonesia, pulihkan bangsa negara kami Indonesia, ampuni dosa-dosa bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bangsa negara kami boleh ada dan merdeka karena kasih anugerah Allah. Dan kami percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa negara kami Tuhan. Berkati supaya ada damai sejahtera, kerukunan, kenyamanan, keamanan, ketentraman di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia, dari presiden sampai ke tingkat RT RW, Tuhan memberkati komitmen perjuangan mereka ya Tuhan Yesus, untuk mengedepankan kepentingan bersama ya Tuhan. Secara khusus pemimpin bangsa negara kami dengan masyarakat boleh bekerja
bersama-sama untuk menangani virus corona yang sedang merajalela di negeri kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Jepara yang saat ini disebut zona merah Tuhan. Di daerah Kabupaten Jepara Tuhan, kenaikan sungguh luar biasa Tuhan terjadi di kabupaten kami Jepara. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kabupaten kami yang kami cintai ini Tuhan, Kau berkati Kabupaten Jepara ini ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari virus corona Tuhan. Pemimpin Kabupaten Jepara, Pak Bupati Pak Andi Tuhan, Kau berkati Tuhan, supaya ada kerjasama dengan masyarakat untuk memberantas virus corona ini Tuhan. Secara khusus juga di daerah kami, Dusun Karanggondang yang dipimpin oleh Bapak Haji Ronsi. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, supaya dengan masyarakat di Karanggondang juga bersama-sama untuk bekerja keras mencegah dan memberantas penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati ya Tuhan Yesus dusun kami Karanggondang ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong dan menguasai kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dari kitab Imamat pasal 26. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan, demikian akan pembacaan firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka.
Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan khotbah pagi hari ini adalah taat diganjar berkat. Taat diganjar berkat. Lawan kata dari tema di sini adalah ketidaktaatan akan diganjar kutuk. Ini suatu pilihan dalam hidup kita. Dan kami percaya ketika kita disuruh memilih antara berkat dan kutuk, semua manusia pasti akan menjawab memilih berkat. Dan tidak ada satu orang pun yang akan memilih yang namanya kutuk. Itu menunjukkan bahwa semua orang itu ingin hidupnya itu diberkati oleh Allah. Berkat di tengah-tengah keluarga, berkat di dalam pekerjaan, perekonomian, anak-anak kita diberkati, bahkan kesehatan kita dalam situasi, kondisi sekarang ini kita memohon pada Tuhan kita diberkati yang namanya kesehatan. Dan kita pasti juga berdoa memohon Tuhan lepaskan dan jauhkan kami dari yang namanya virus corona ini. Itu harapan kita. Dan itu yang menjadi doa kita setiap hari. Ketika orang memilih untuk diberkati, kalau kita membaca di dalam perenungan kita ada satu kunci yang harus dikerjakan oleh manusia, yaitu ketaatan. Disinilah yang menjadi komitmen sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah perjanjian, komitmen kedua belah pihak terhadap perjanjian tersebut adalah sangat penting. Itu dalam sebuah perjanjian. Jadi kedua belah pihak harus memiliki yang namanya perjanjian atau komitmen. Kalau dalam sebuah perjanjian tidak ada komitmen yang kuat, dari kedua belah pihak saya yakin perjanjian itu hanya sekedar perjanjian. Nah, bacaan kita hari ini dari Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Ada perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Dan di tengah perjanjian itu ada yang namanya komitmen dari kedua belah pihak. Yang pertama dari Allah. Apa komitmen Allah? Komitmen Allah kepada umat Israel adalah Allah akan memberkati mereka, Allah akan menyertai mereka, bahkan sampai anak cucu akan diberkati oleh Allah. Dan itu komitmen Allah. Dan itu yang menjadi janji Allah. Di pihak lain Allah menghendaki umat Israel komitmen yang kuat. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat yang ke-1, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Allah menghendaki bangsa Israel juga memiliki yang namanya komitmen yang pertama, komitmen untuk meninggalkan berhala, dewa-dewa dalam hidupnya yang disembah. Dan Allah mau umat Israel menyembah Allah. Itu suatu perjanjian dan itu komitmen yang harus dikerjakan oleh umat Israel. Karena pada waktu itu umat Israel menyembah berhala, dewa-dewa. Dia berpikir dewa itu bisa memberkati, menolong, menyertai, dan lain sebagainya. Tapi Allah menghendaki umat Israel berkomitmen tinggalkan berhala, dewa-dewa itu, dan datang kepadaku, sembah aku, tidak ada Allah lain selain aku. Yang kedua,
Komitmen yang harus dikerjakan oleh umat Israel di ayat yang kedua. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Allah menghendaki umat Israel memiliki komitmen yang dalam arti di sini kesetiaan untuk menguduskan, dalam arti mengutamakan Allah ibadah hari Sabat. Dan tidak boleh diganti dengan hari lain, menguduskan hari Sabat. Allah menghendaki itu, kamu harus menguduskan, kamu harus beribadah. Kalau kita perhatikan dalam situasi ini, mungkin kita akan menggampangkan, wah ibadah di rumah aja kok. Lihat YouTube sambil tiduran bisa, yang penting saya mendengarkan firman Tuhan. Apakah hanya cukup itu? Apakah pemahaman kita seperti itu? Dan itu pemahaman yang salah. Kita harus menyiapkan, walaupun itu ibadah di rumah. Allah menghendaki itu kita bisa memberikan suatu penghormatan. Jangan sampai mentang-mentang di rumah kita mau ibadah, tidak perlu mandi, bangun tidur langsung ibadah. Pakai celana pendek, kolor, yang penting raup saja, dasar Pak, yang penting saya ibadah. Itu pemahaman yang salah. Kita siapkan, kita mandi, pakai baju rapi, bersama anak, orang tua, kita bersama-sama. Dan Allah itu menghendaki itu kalau kita ingin hidupnya diberkati. Pak, itu susah Pak. Ya saya ibadah ya sak bangune. Ya bangun jam 09.00 ya ibadah jam 09.00, jam 10 ibadah ya jam 10. Apakah itu gitu loh? Allah mau kedisiplinan. Allah mau ketaatan kita, tanggung jawab kita. Jadi ketaatan itu bukan ya sak penakku, yang penting aku melakukan. Yang penting saya mengerjakan. Tidak, ketaatan diperlukan yang namanya kedisiplinan. Yang ketiga, Allah menghendaki di ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi yang ketiga, Allah menghendaki komitmen ketaatan umat Israel untuk berpegang akan kebenaran firman Tuhan itu dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Bahkan orang percaya harus hidup tampil beda dengan dunia, tidak sama dengan dunia. Itu yang Allah kehendaki untuk bangsa Israel. Kamu harus berpegang, walaupun banyak kesulitan, kamu harus menderita, banyak pergumulan, kamu harus tetap berpegang pada firman-Ku, kepada ketetapanku, kepada hukumku, dan kamu harus melakukannya. Berpegang teguh dan tidak goyah sedikit pun. Maka janji-janji Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya mulai ayat 4 itu, janji-janji Allah adalah Tuhan akan memberkati. Berkat yang dijanjikan Allah dalam bacaan ini yaitu musim yang baik untuk menanam, itu di ayat yang keempat. Berdiam dalam negeri yang penuh damai sejahtera, itu ayat yang keenam. Lenyapnya binatang buas, pengganggu ternak dan manusia, dan memberikan keturunan yang banyak, itu ayat yang ke-9. Dan seterusnya itu janji-janji Allah yang luar biasa. Dan ini perjanjian Allah akan memberkati. Nah, kamu mau enggak memiliki komitmen taat? Kalau enggak mau, ya saya enggak akan memberkati. Itu Allah. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Allah adalah kunci menyambut perjanjian antara Allah dan manusia. Dan dalam perjanjian itu Allah menyatakan akan memberikan berkat kepada manusia. Manusia meresponnya melalui ketaatan yang dinyatakan melalui kerja keras.
kunci diberkati adalah ketaatan. Orang yang mau taat pasti disiplin. Orang yang mau taat pasti kerja keras. Nah, apakah kita sudah memiliki komitmen ketaatan kepada Tuhan? Contoh tadi mungkin kita ibadah, wah sak bangunnya jam 11 jam 11. Ora apa-apa, yang penting saya ibadah. Enggak apa-apa, jam 12 enggak apa-apa, yang penting saya ibadah. Apakah itu pemahaman? Apakah itu yang namanya kedisiplinan? Tidak. Ketika tidak ada kedisiplinan berarti kita tidak taat. Menjadi orang yang taat pada masa kini seringkali dianggap kuno dan bodoh. Itu dalam situasi kita sekarang ini. Jadi seakan-akan itu berbalik. Seakan kita itu disuruh menjadi orang yang tidak taat, kita menjadi orang yang bodoh kan itu. Itu realita yang ada. Menjadi orang yang taat pada masa kini seringkali dianggap kuno dan bodoh. Mungkin juga akan ditertawakan oleh orang lain. Bahkan diejek dan dianggap orang aneh. Kita ingin taat, kita hidup taat, kita hidup disiplin. Kerja keras, tapi kita sering ditertawakan, kita dianggap orang aneh, kita dianggap orang kuno. Ini yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Namun ketaatan yang disertai hikmat Allah adalah hal yang Allah kehendaki. Jadi ketaatan itu ternyata juga harus disertai dengan yang namanya hikmat Allah. Dalam kondisi sekarang ini juga, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki hidup taat dalam hidup kita? Taat melakukan ibadah di rumah. Taat mematuhi aturan dan himbauan pemerintah. Disinilah ketaatan yang disertai hikmat Tuhan benar-benar diuji oleh Allah. Ada orang yang mengatakan, Pak, dalam situasi ini nyata. Ketika saya memakai masker, saya ditertawakan. Kok wedi karo virus corona? Kok aneh jadi uang? Itu realita yang terjadi. Disinilah yang menjadi tantangan kita. Itu hal sepele sederhana. Jadilah orang percaya yang senantiasa menjadi berkat, yaitu dengan cara memiliki sikap hidup yang taat. Dan terimalah janji Tuhan. Berkat yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur janji Tuhan kepada kami bahwa Tuhan akan memberkati kami, menyertai dan menolong kami sampai ke anak cucu kami. Tetapi Tuhan menghendaki agar kami memiliki komitmen ketaatan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dengan hidup taat itu menjadi kunci hidup kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Dan kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 16. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, sekarang beri syukur. Berdiri, kita bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu, kami dimampukan dan dilayakkan untuk mengaturkan persembahan kami pada pagi hari ini. Terlebih kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, tubuh kami, aktivitas kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati usaha dan pekerjaannya, ladang-ladangnya, kebun-kebunnya. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan, berkati hikmah dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami hari ini. Tuhan juga memberkati kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.